Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Jessica Sendi Claudia dengan NIM FAA 117001 dari Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Pada video ini saya akan melakukan review jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah vektor dan parasitologi patogen di daerah rawa gambut dan aliran sungai dengan narasumber Pak Arif Rahman Jabal SI MSI. Jurnal yang saya akan review dengan judul Gambaran Kepadatan Tungau, Debu Rumah Spesies Dermatopagoides pterosinus dan Dermatopagoides farinae di Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Dengan nama jurnal Dampak dengan volume 16, nomor 1 tahun 2019 dengan penulis Febi Arahmi, Nuzulia Irawati, dan Rauza Sukma Rita. Kita masuk pada bagian pendahuluan. Tungau debu rumah atau TDR adalah makhluk hidup yang sangat kecil dengan jenis yang sangat beragam dan dapat ditemukan hampir di semua negara. Ada 16 genus dan 46 spesies dari tungau debu rumah yang sudah ditemukan. Salah satu genus TDR yang paling berperan sebagai sumber alergen adalah Dermatopagoides. Ada sebuah tesis yang komprehensif tentang tungau debu rumah yang menunjukkan sekitar 65-130 juta orang atau 1-2% dari populasi dunia kemungkinan alergi terhadap tungau debu rumah. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari tungau debu rumah ini, yaitu ada suhu, kelembapan, persediaan makanan, dan letak geografis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kepadatan spesies tungau debu rumah di rumah-rumah penduduk di Kelurahan Jati. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sampel penelitiannya adalah debu di rumah warga Kelurahan Jati yang diambil dari 2 habitat, yaitu di tempat tidur, yaitu kasur dan spray, dan juga diambil dari karpet. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2016 sampai Februari 2017. Pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling, yaitu dengan cara menghitung terlebih dahulu besar sampel dalam populasi, kemudian sampel dipilih secara random. Kita masuk pada hasil dan pembahasan. Kita bisa lihat pada tabel 1, di sini menunjukkan perbedaan jumlah sampel debu yang positif dan negatif tungau debu rumah. Kita bisa lihat jumlah sampel debu yang positif itu terdapat sebanyak 56 sampel dengan persentase 58,33%, dan yang negatif itu berjumlah 40 sampel dengan persentase 41,67%. Kita bisa lihat juga untuk tabel kedua, yang ini menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Hasil penelitian di sini menunjukkan bahwa yang terbanyak positif tungau debu rumah itu paling banyak di tempat tidur, itu sebanyak 29 sampel, dan jumlah yang di karpet itu sebanyak 27 sampel. Kita lihat pada tabel yang ketiga, berdasarkan hasil identifikasi tungau debu rumah, kita lihat di sini jenis tungau yang paling banyak ditemukan itu spesies Dermatopagoides pterosinus dengan persentase sebesar 42,26% yang berjumlah 71 ekor tungau. Dan yang selanjutnya itu ada Dermatopagoides farinae. Spesies tungau debu ini bisa kita lihat paling sedikit ditemukan, itu persentasenya sebanyak 2,98% dan berjumlah 5 ekor tungau. Selanjutnya pada tabel 4, di sini menunjukkan bahwa secara keseluruhan tungau debu rumah lebih banyak ditemukan di tempat tidur. Kita bisa lihat totalnya 90 ekor. Bisa kita lihat spesies Dermatopagoides pterosinus ini merupakan jenis tungau debu rumah yang paling banyak ditemukan pada tempat tidur. Kita bisa lihat ditemukan sebanyak 41 ekor, dan di karpet itu sebanyak 30 ekor. Dan jenis tungau debu rumah yang paling sedikit ditemukan pada kedua habitat ini adalah spesies Dermatopagoides farinae. Selanjutnya pada tabel 5 bisa kita lihat
kepadatan tungau debu rumah spesies Dermatopagoides pteronisinus ini, kepadatannya itu tertinggi pada tempat tidur. Kita bisa lihat untuk jumlahnya itu 6,88 tungau per gram debu. Dan kita bisa lihat juga untuk kepadaan tungau debu rumah spesies Dermatopagoides farinae ini lebih rendah dari pteronisinus. Itu bisa kita lihat ada 0,46 tungau per gram debu. Selanjutnya kita lihat pada tabel yang ke-6. Pada tabel yang ke-6 ini menunjukkan kepadatan tungau debu rumah dari sampel debu yang diambil. Itu untuk totalnya 13,49 tungau per gram debu, dan kepadatan tungau paling tinggi itu terdapat di tempat tidur yaitu kasur dan spray, yaitu 15,1 tungau per gram per debu. Kita masuk pada pembahasan. Bisa kita lihat di sini, suhu dan kelembapan udara di Kelurahan Jati itu mendukung untuk berkembangnya populasi tungau debu secara optimal. Populasi tungau debu di dalam rumah itu bergantung pada beberapa faktor, yaitu daerah dataran rendah yang dekat dengan lautan, daerah dengan musim panas yang lebih panjang dari musim hujan, serta suhu dan kelembapan optimal bagi perkembangan tungau debu. Itu suhunya adalah sekitar 25-30 derajat Celcius. Dan berdasarkan hasil penelitian ini, habitat positif tungau debu rumah lebih banyak ditemukan pada tempat tidur. Keberadaan tungau debu rumah ini ditemukan di tempat tidur karena banyak terdapat skuama atau serpihan kulit manusia pada tempat tidur. Dan hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sampel debu yang positif tungau debu rumah ini di kasur sebagian besar merupakan jenis kasur kapuk. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa kepadatan TDR spesies Dermatopagoides pteronisinus itu paling tinggi di tempat tidur. Itu juga disebabkan berdasarkan dari observasi awal dan wawancara oleh peneliti. Rata-rata di sini mahasiswa tidak melakukan pencegahan terhadap tungau debu rumah. Contohnya itu seperti mengganti alas kasur dan menjemur kasur minimal sekali dalam seminggu. Kita masuk pada yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jenis tungau debu yang paling banyak ditemukan pada sampel debu di Kelurahan Jati, Kecamatan Padang, Kota Padang adalah spesies Dermatopagoides pteronisinus, sedangkan Dermatopagoides farinae merupakan spesies TDR yang paling sedikit ditemukan. Kepadatan tungau debu rumah spesies Dermatopagoides pteronisinus di Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang paling sedikit terdapat di tempat tidur, sedangkan spesies Dermatopagoides farinae kepadatannya lebih tinggi di karpet. Sekian dari penjelasan saya tentang review jurnal. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih.